Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Welcome back bersama pembelajaran bahasa Inggris bersama saya di sini, dan kita akan belajar tentang adjective order kali ini ya. Apa itu adjective order? Adjective order itu adalah urutan kata sifat ya, penggunaan kata sifat. Maksudnya begini, andai kata kita ingin membuat sebuah kalimat tetapi menggunakan kata sifat yang lebih dari satu, misalnya gitu. Misalkan contoh kalimat yang lebih dari satu itu yang menggunakan kata sifat lebih dari satu, misalkan begini. Sebuah lemari tua Itali. Nah, itu kan kita akan menerjemahkan itu, maka di situ kan adjektifnya ada tua, ada Italinya, asal originnya gitu kan, ada sebuahnya. Nah, itu bagaimana kita membuatnya. Nah, di sini ada urutannya yang memang harus betul-betul mengurut sesuai dengan urutan yang benar, gitu kan. Di sini sebelumnya akan saya perkenalkan dulu jenis-jenis adjective ordernya ya. Yang pertama ada determiner. Nah, determiner itu adalah penunjuk atau awalan atau jumlah, gitu kan. Nah, misalkan contohnya the, an, some gitu. Itu kan sebuah, sebuah, some beberapa, gitu kan. The tersebut. Nah, itu determiner. Yang kedua, urutan kedua setelah ada determiner itu misalkan ada opinion, gitu kan. Nah, itu. Yang kedua adalah opinion. Pendapat. Pendapat itu contoh adjektif yang tergolong pada pendapat atau opinion adalah contoh misalkan good, bad, beautiful, smart, gitu kan. Kenapa beautiful termasuk ke dalam kategori opinion gitu? Karena cantik itu penilaian cantik belum sama setiap orang. Mungkin bagi saya seseorang itu cantik, tapi bagi Anda mungkin tidak. Nah, itu yang disebut, kenapa disebut pendapat ya. Oke, yang berikutnya ada size gitu, jenis adjective order ya. Size itu artinya adalah ukuran. Contoh, misalkan big, small, short, long, dan lain-lain. Dan berikutnya ada age. Age itu umur gitu kan. Pasti tahu ya. Old, gitu kan jenis adjektifnya. Young, ancient, ya, new, nah seperti itu. Dan jenis adjective order yang lain ada shape. Shape itu permukaan atau bentuk. Nah, itu ada square, ada round, ada flat gitu, dan lain-lain. Dan berikutnya jenis adjective order itu ada color. Color itu warna ya. Misalkan saja jenis adjektifnya adalah black, yellow, green, reddish gitu kan, and etc. Dan berikutnya jenis adjective order itu ada origin. Artinya adalah kebangsaan atau asal. Misalkan Indonesian, Italian, American. Misalnya sebuah lemari Italia berarti Italian cupboard, seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah material. Material itu artinya bahan. Terbuat dari apa bahannya? Misalnya wooden, terbuat dari kayu ya. Paper, iron, cotton, misalnya gitu ya contohnya. Nah, itu adalah jenis-jenis adjective order. Untuk lebih memahami bagaimana sih cara menyusunnya dalam sebuah kalimat, kita berikan contoh ya. Misalkan saja saya ingin membuat sebuah kalimat, sebuah jam Itali tua yang mengagumkan, gitu kan ya. Itu misalkan kalimatnya itu. Maka sebelum kita menerjemahkan, kita lihat dulu nih ada berapa adjektif, gitu kan. Ya, ada berapa adjektif? 1, 2, 3, 4. Ada 4 adjektif ya. Yaitu sebuah. Nah, sebuah itu kan ya, masuknya ke dalam kategori determiner, gitu kan. Lalu ada mengagumkan, wonderful. Wonderful itu termasuknya pada opinion. Dan tua itu old, masuknya pada age, gitu kan. Dan ada Itali, berarti kan Italian, itu maksudnya pada origin, dan nounnya adalah clock. Nah, ini bagaimana kita membuatnya? Kita lihat urutannya. Dan urutan yang benar untuk membuat kalimat tersebut adalah
tadi. Yang pertama adalah determiner dulu, gitu kan. Yang kedua setelah determiner itu kita lihat di urutannya adalah setelah determiner itu harus ada opinion, gitu kan, kalau memang ada. Setelah itu size, setelah itu age, setelah itu shape, setelah itu color, setelah itu origin, material, gitu kan. Nah di sini opinion berarti harus melihat urutan yang tersebut, berarti opinion harus ditulis setelah determiner. Lalu setelah opinion baru age, gitu kalau melihat urutan yang ini. Lalu setelah itu baru origin, gitu kan, yaitu Italian. Jadi dan baru yang terakhir adalah noun. Jadi kalimat benarnya akan menjadi a wonderful old Italian clock, gitu kan, seperti itu. Dan misalkan contoh lagi, misalnya nih, beberapa kotak biru persegi yang besar, gitu kan. Nah itu di situ ada kata beberapa, itu some, termasuk determiner. Lalu ada besar, itu adalah size. Lalu ada kotak, ya itu kotaknya adalah boxes ya, noun itu ya. Lalu ada persegi itu square, masuknya shape. Lalu ada warna biru, blue color. Maka lihat urutannya. Nah ternyata some dulu, melihat urutan itu, lalu big, lalu square, lalu blue, lalu boxes. Nah itu urutannya. Jadi some big square blue boxes. Nah seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan beberapa adjektif agar sesuai urutan yang benar. Nah seperti itu. Baik, sebagai latihan coba kerjakan ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beberapa rumah besar hijau. Oke, itu aja lah ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.